Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita lanjutkan membaca hadis yang ke-9 dari 40 hadis. Setiap hadis mencakup 5 hal. Muallif hafizahullah ta'ala di hadis yang ke-9 ini memberikan judul min fadaili yaumil jumu'ah, di antara keutamaan hari Jumat. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. An Abi Lubabah ibni Abdul Mundhir radhiyallahu anhu qala, dari Abu Lubabah bin Abdul Mundhir radhiyallahu an. Abu Lubabah ini adalah kunyah dari seorang sahabat yang mulia yang bernama Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat adalah penghulu bagi hari-hari yang lain, pemimpin bagi hari-hari yang lainnya. Wa a'dhamuha indallah, dan hari Jumat adalah hari yang paling agung di sisi Allah. Wa huwa a'dhamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitri, dan hari Jumat ini lebih agung di sisi Allah dibandingkan hari adha dan hari fitri. Fihi khamsu khilalin, ada 5 keutamaan pada hari Jumat yang jumlahnya 5. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Di hari Jumat itu Allah menciptakan Adam. Wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi. Sekaligus di hari Jumat itu Allah menurunkan Adam ke muka bumi ini. Yang kedua, wa fihi tawaffallahu Adam. Yang kedua, di hari Jumat itu pula Allah mewafatkan Adam. Yang ketiga, wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-'abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Yang ketiga, di hari Jumat itu ada satu saat yang tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah di saat itu sesuatu kecuali Allah akan berikan permintaannya selagi dia tidak meminta sesuatu yang haram. Kemudian yang kelima, yang pertama tadi adalah Allah menciptakan Adam. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan juga sekaligus Adam. Yang ketiga, Allah mewafatkan Adam. Yang keempat, ada satu saat yang di situ seorang hamba memohon kecuali Allah akan berikan
selagi dia tidak meminta sesuatu yang haram. Dan yang kelima, wa fihi taqumus saah, dan di hari Jumat itu akan terjadi kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin, tidaklah ada seorang malaikat pun yang dekat dengan Allah, begitu pula langit, bumi, angin, wala jibalin, gunung-gunung, wala bahrin, lautan, illa wahunna yusfiqna min yaumil jumu'ah, kecuali mereka akan takut di hari Jumat itu. Makna hadis dijelaskan muallif, fi hadzal hadis bayanun li fadli yaumil jumu'ati wa 'idhamis sawabi fihi. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan hari Jumat dan agungnya pahala di dalamnya. Yadhkurur Rasul sallallahu alaihi wasallam dzalika mubtadi'an biqaulihi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal-hal tersebut dengan kalimat beliau yang diawali dengan inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam. Makna sayyid dijelaskan di sini, syahid, fasyahida yaumal qiyamah liman hadara salatahu, wal muradu anna yaumal jumu'ati afdaluha. Yang dimaksud dengan sayyid adalah afdal, yang paling utama. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat yang saat itu hadir, beliau mengatakan, qumu ila sayyidikum, bangkitlah menyambut sayyid kalian. Mereka para sahabat dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebut dengan kata-kata sayyidikum, ai afdalukum au urida maqdimuha, artinya yang mulia di antara kalian, yang paling mulia, atau yang kalian dahulukan, termasuk yang tua juga makna dari sayyid. Maka kalau bahasa kita ada singkatan-singkatan, ya, sayyidi itu disingkat dengan sidi, kalau sayyidati disingkat dengan siti. Makanya sebenarnya siti itu juga singkatan dari sayyidati, bukan artinya lemah. Kalau bahasa Jawa siti ini artinya lemah, siti inggil, lemah sing dukur, inggil kan dukur. Itu akronim dari sayyidati, singkatan dari sayyidati. Nah, kalau yang biasa manggil sidi itu berarti ya sayyidi. Dan maknanya ya, sayyid itu adalah afdal, yang paling mulia. Fa innal jumu'ata matbu'ah kama anna sayyid yatba'uhu al-qaum. Sehingga hari Jumat disebut dengan sayyidul ayyam karena sebagai pemimpin itu kan diikuti oleh rakyatnya. Sebagaimana pemimpin kaum, mereka memiliki pengikut-pengikut dari kaumnya. Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'dhamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin bagi hari-hari yang lain, wa a'dhamuha, dan yang paling agung di sisi Allah. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Hari terbaik di mana terbit matahari adalah hari Jumat. Jika orang Yahudi diboleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah mereka di hari Sabtu, orang Nasrani di hari Ahad, maka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi karunia
diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipilihkannya mereka hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah sayyidul ayyam wa a'dhamuha, bahkan hari terbaik di mana matahari terbit setiap harinya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fihi khamsu khilal, di hari Jumat itu ada 5 sisi yang menjadikan hari Jumat itu disebut dengan sayyidul ayyam. Ai fi nafsi yaumil jumu'ati khamsu khisalin ukhtussa biha duna sairil ayyam. Artinya pada hari Jumat itu sendiri ada 5 hal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada hari-hari yang lain. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Yang pertama, khalaqallahu fihi Adam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu pada hari Jumat. Ai khuliqat tinatuhu. Artinya dalam bentuk tanah Nabi Adam alaihissalam ini Allah sudah jadikan, yaitu di hari Jumat. Allah meniupkan ruh ketika Nabi Adam berbentuk tanahnya, dan itu terjadi pada hari Jumat, sehingga hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Begitu pula yang kedua, Nabi Adam alaihissalam ini Allah turunkan ke muka bumi ini juga pada hari Jumat, di mana hal tersebut disebabkan oleh apa yang dilakukan beliau Adam alaihissalam beserta istri beliau, dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika beliau dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati pohon ini. Nah, pohon ini tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, namun iblis memberi nama dengan syajaratul khuldi la yablah, dengan pohon al-khuld, keabadian, di mana dengan bujuk rayunya iblis ini menggoda Adam dan istrinya untuk mendekat sekaligus memakannya agar abadi di dalam surga. Dan itu adalah tipuan dari iblis. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Nabi Adam beserta istri beliau Hawa ke muka bumi ini, dan itu juga terjadi pada hari Jumat. Wa hadhihi jami'uha fadail wa khasa'is lam tajtami fi hadzal yaum illa ijlalan wa tafdilan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini sebagai hari diciptakannya Nabi Adam sekaligus hari diturunkannya beliau ke muka bumi? Ini menunjukkan bahwa dua peristiwa yang ada pada satu hari yang sama ini berarti ada fadail, keutamaan-keutamaan dan kekhususan-kekhususan, dan itu tidaklah terjadi kecuali ijlalan wa tafdilan wa ta'dhiman li hadzal yaum, dalam rangka untuk mengagungkan dan memuliakan hari ini, yaitu hari Jumat. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu, hari terbaik di mana matahari terbit adalah yaumul jumu'ati, hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, di hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah, sekaligus di hari itu Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari itu pula dia Adam dikeluarkan darinya, ay minal jannah, dari surga. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah, dan tidaklah kiamat nanti itu terjadi kecuali juga di hari Jumat.
Kiamat sendiri akan terjadi pada hari Jumat. Jangan sampai ada yang bertanya, Jumat nopo nih? Paing ta wage? Ya Jumat. Ta Jumat legi. Yang pertama, Allah ciptakan Adam di hari Jumat, Allah turunkan Adam juga di hari Jumat. Kemudian yang ketiga, summa yadhkurur Rasul sallallahu alaihi wasallam fadilatan ukhra. Kemudian Rasul menyebutkan keutamaan yang lain biqaulihi wa fihi tawaffallahu Adam. Di hari Jumat itu pula Allah wafatkan Adam. Ai ruju'uhu ila hadratihi. Kembali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Fa Adam alaihissalam, maka Adam alaihissalam huwa abul bashar. Beliaulah bapak dari manusia ini. Manusia yang ada di muka bumi ini seluruhnya mereka adalah anak turun Adam, dan Adam sebagai bapak moyang mereka. Maka tidak ada yang namanya teori perubahan dalam jangka waktu yang lama dari manusia yang ada saat ini yang sebelumnya tidak berbentuk seperti ini. Manusia mengalami evolusi, perubahan yang sangat lama sehingga akhirnya menjadi bentuk manusia seperti ini. Nah, teori-teori seperti itu jelas teori yang merusak akidah, termasuk hewan-hewan yang lain. Termasuk hewan-hewan yang lain. Hewan-hewan yang ada saat ini menurut mereka itu hasil evolusi dari hewan-hewan yang sebelumnya tidak berbentuk seperti saat ini. Dan ini jelas sesuatu yang merusak dan meracuni akidah Islamiyah, di mana anak-anak kita ya ketika mereka belajar harus diberitahu. Setahu saya dulu ketika saya SMP sudah ada yang namanya teori evolusi seperti ini. Kelas 1 sudah ada dulu. Darwin yang menelurkan atau menciptakan adanya teori evolusi ini. Dan ternyata ya hal tersebut tidak benar dan dibantah oleh sesama ilmuwan di antara mereka yang sama-sama orang kafir juga. Capung yang ada saat ini ya dari sejak zaman jutaan tahun lalu awal ya Allah ciptakan capung seperti itu. Tidak ada makhluk lain yang lebih besar kemudian berevolusi menjadi capung, termasuk manusia ya. Dari jenis ya, kera atau monyet kemudian berevolusi sehingga salin duwe buntut, akhirnya buntutnya tambah ndek dadi wong. Ketek gawanteng oleh ketek ayu dadi wong akhirnya. Dan itu ternyata juga jadi materi di pelajaran anak-anak kita. Saya tidak tahu saat ini apakah masih ada, tapi teori evolusi itu secara umum banyak disebutkan. Walaupun tidak secara vulgar menyebutkan manusia itu berasal dari monyet, tapi itu dalam hal-hal yang lain disebutkan adanya evolusi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar dan habitat mereka sesuai dengan yang Allah tentukan. Kalaupun ada kerangka-kerangka misalnya hewan-hewan yang besar ditemukan, ya memang saat itu kondisinya memungkinkan, habitat mereka cocok. Kalau sekarang enggak, sehingga Allah musnahkan mereka. Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan kadar dan tempat hidup sesuai dengan adaptasi mereka, yang kita kenal dengan adaptasi. Makanya Allah memerintahkan orang Mekah saat itu khususnya untuk memperhatikan, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at.
bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung itu ditancapkan. Kenapa 3 hal ini yang mereka suruh untuk perhatikan, bukan yang lainnya? Onta, langit, gunung. Karena lingkungan mereka metu teko omah ketok unta, ketok gunung, ketok langit itu tok. Mereka ndak Allah perintahkan untuk memperhatikan bagaimana laut itu. Mereka jarang menyaksikan laut. Keluar lihat onta, mereka saksikan sehari-hari sehingga bisa mereka lebih mentadaburi. Bisa kita bayangkan kalau mereka bagaimana kerbau itu diciptakan, ya bingung. Ya apa keburukannya? Maka perlu disaring adanya materi-materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan akidah Islamiyah, agar akidah kita, anak-anak kita ini bersih dari hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang ketiga tadi mewafatkan Adam. Faminhu kharajat ad-dzurriyyah. Beliau disebut sebagai Abul Bashar, bapak moyangnya manusia, dan dari beliau kharajat ad-dzurriyyah, keluar anak turunnya. Wa bihi budiat khilafatuhu lil ard. Dengan turunnya Nabi Adam ke muka bumi, maka dimulailah tugas kekhalifahan beliau di bumi ini. Fa khuruju ruhihi fi hadzal yaum tafdilun yaumil jumu'ah. Keluarnya ruh beliau di hari ini sebagai bentuk pengagungan untuk hari Jumat ini. Wali afdaliyatihi ala sairil ayyam, dan keutamaannya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Di dalam hadis juga Nabi SAW menyebutkan, ya, orang yang meninggal hari Jumat tentu dibarengi dengan keimanannya, maka berarti di antara tanda-tanda orang tersebut husnul khatimah. Summa inna fi hadzal yaum khaslah ukhra wa hiya li ammatil muslimin. Kemudian di hari ini pula, jadi yang keempat, ada satu saat tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah di saat tersebut sesuatu kecuali Allah akan berikan dia apa yang dia minta tersebut selagi dia tidak minta sesuatu yang haram. Ai fi hadzal yaumi sa'atan. Artinya di hari ini, ai fi hadzal yaumi sa'atun man sa'ala Allah, di hari ini ada satu saat siapa yang meminta kepada Allah, da'iyan fi salatin, dia berdoa dalam salatnya, au da'a fi ghairi salatin, atau dia berdoa di luar salatnya, illa u'tiya su'aluhu, kecuali dia akan diberikan apa yang dia minta. Wahiyya baqiyatun ila yaumil qiyamah, dan ini terus berlangsung sampai nanti pada hari kiamat. Dan ini para ulama menyebutkan tentang permintaan seorang hamba yang nanti Allah akan berikan di hari Jumat ini. Ada beberapa pendapat, di antara pendapat yang masyhur, ya, termasuk dikuatkan oleh Imam Ahmad, adalah ini terjadi ba'da salatil asr, setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Sehingga diceritakan sebagian para salaf kita dahulu, mereka di hari Jumat sore setelah salat asar, mereka berdiam diri di masjid untuk, ya, memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah ada satu saat di mana ketika seseorang tepat di saat tersebut berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Ada juga yang menyampaikan bahwa hari Jumat itu doa di saat, ya, duduknya seorang khatib di antara dua khutbah. Fahadhihi sa'ah khaslatun fuddila biha yaumul jumu'ati an sairil ayyam. Maka saat ini
saat diijabainya doa adalah satu hal yang menunjukkan bahwa hari Jumat itu diutamakan dibandingkan hari-hari yang lain. Dengan catatan orang tadi meminta bukan sesuatu yang haram, lam yas'al haraman, ai ma lam yakun mas'uluhu haraman. Selagi yang dia minta bukan sesuatu yang haram. Dan ini pas dengan sabda beliau yang lainnya dalam riwayat Imam Bukhari, la yazalu yustajabu lil abdi, akan senantiasa diijabai bagi seorang hamba ketika dia berdoa, ma lam yad'u bi ismin, selagi dia tidak memohon suatu dosa, au qati'ati rahimin, atau memutuskan kekerabatan, dan juga ma lam yasta'jil, dan dia juga tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, mal istijal, ma al istijal, apa yang dimaksud dengan orang itu tergesa-gesa? Qala yaqulu qad da'autu, seperti dia mengatakan aku telah berdoa, wa qad da'autu, aku telah berdoa terus, falam ara yastajibu li, lalu dia menganggap dia tidak diijabahi, fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a, sehingga dia pun merasa rugi saat itu, lalu dia pun meninggalkan doanya, tidak meneruskan doanya lagi karena merasa lambatnya Allah mengijabahi doanya. Ini yang disebut dengan tergesa-gesa. Maka tidak boleh bagi kita untuk meminta sesuatu kepada Allah yang isinya supaya kita diizinkan untuk melakukan dosa, ya, termasuk juga memutus silaturahim, karena itu diantara penghalang dari doa-doa kita yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk diantara makna memohon sesuatu yang haram. Summa yadhkuru Rasul sallallahu alaihi wasallam khoslatan wa fadilatan ukhra li yaumil jumu'ah. Kemudian yang kelima, beliau menyebutkan satu hal dan keutamaan yang lain berkenaan dengan hari Jumat dengan sabda beliau, wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat itu terjadi hari kiamat. As-sa'ah nama lain dari hari kiamat. Wa fi yaumil jumu'ati ni'matani 'azimatani lil mu'minin. Di hari Jumat itu sendiri ada dua nikmat yang agung bagi kaum mukminin, yaitu yang pertama wusuluhum ilan na'imil muqim wa habsi a'daihim fi 'adzabil jahim. Yang pertama, sampainya mereka kepada nikmat yang abadi dan ditahannya musuh-musuh mereka di azab yang pedih di neraka jahim. Kenapa? Karena di hari Jumat itu terjadi hari kiamat, di mana hari kiamat ini akan selanjutnya menentukan posisi seseorang. Bagi orang yang beriman, maka mereka akan mendapatkan nikmat yang besar, yaitu berupa surga. Dan orang-orang kafir sebagai musuh-musuh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Yang kedua, fahuwa idun li ahli ta'ah, sebagai id, hari raya bagi orang-orang yang taat, di mana mereka berkumpul menjadi satu melaksanakan ibadah kepada Allah di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di masjid, melaksanakan salat Jumat. Walidha yusamma yaumul jumu'ati aidal mu'minina wal masakin. Karena inilah hari Jumat disebut juga dengan Aidul Mukminin, perayaannya orang-orang yang beriman dan orang-orang miskin. Nabi SAW tidak tahu kapan terjadi hari kiamat, tetapi beliau menyebutkan bahwa harinya adalah hari Jumat. Tahunnya berapa, ya, tidak beliau sebutkan, dan beliau memang tidak tahu, ya. Beliau menyebutkan hari termasuk juga tanda-tandanya.
Karena itulah di hari Jumat pagi itu Nabi SAW membaca 2 surat yang kandungannya seputar hari kiamat, yaitu surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Di mana 2 surat ini di situ terkandung perkara-perkara yang hubungannya dengan hari kiamat, tempat kembali kita nanti, kemudian hari perhitungan hisab. Dan juga surat Al-Insan berisi tentang awal bagaimana proses penciptaan manusia itu. Proses penciptaan awal manusia sama dengan nanti awal ketika manusia dibangkitkan pada hari kiamat. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan awal mereka, sama juga ketika kami kembalikan mereka. Ketika Allah bangkitkan dari kubur manusia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum bersunat, dalam keadaan nyeker, sama persis seperti awal penciptaan manusia ketika bayi. Nah, sehingga Nabi di hari Jumat membaca surat itu, As-Sajdah dan Al-Insan, untuk mengingatkan manusia bahwa hari Jumat itu terjadi, bahwa hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Sehingga yang dibaca adalah 2 surat yang menceritakan tentang hari kiamat dan juga proses penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj. Tidakkah manusia memperhatikan bagaimana mereka diciptakan dari air mani yang dipancarkan, nutfatin amsaj. Adapun adanya sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah, karena yang dibaca di surat tersebut ada bagian dari ayat sajdah, maka ini bukan sesuatu yang menjadikan sebab kenapa Nabi membacanya. Jadi yang poin penting di surat As-Sajdah yang dibaca itu bukan ayat sajdahnya, tetapi kandungan suratnya tentang hari kiamat, dan pas itu terjadi pada hari Jumat. Maka tidak tepat kalau misalnya seseorang di hari Jumat dia tidak membaca surat As-Sajdah tapi membaca surat lain yang ada sujud tilawahnya. Misalnya surat apa? Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq atau surat apa? Surat apa? Insyiqaq. Tidak tepat. Kenapa? Karena bukan sujud tilawahnya yang dimaksud, tetapi kandungan suratnya yang berisi tentang hari kiamat, hari perhitungan kelak. Nah. Dan itu sering dilakukan oleh Nabi SAW, diceritakan banyak sahabat pada hari Jumat pagi beliau membaca As-Sajdah dan juga Ad-Dahr atau Al-Insan. Ya, seandainya membaca surat yang lain maka tidak masalah. Ya, nah itu hukumnya sunnah. Amma qauluhu ta'ala, adapun sabda beliau, ma min malakin muqarrabin, tidaklah ada seorang malaikat yang dekat, wala samain dan juga langit, wala ardin juga bumi, wala riyahin angin, wala jibalin gunung-gunung, wala bahrin lautan, illa wahunna yusfiqna min yaumil jumu'ah, kecuali mereka takut dari hari Jumat ini. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan Jumat ini pas kiamat ya. Beda dengan kita. Serang efek Jumat ya. Termasuk dalam hadis yang lain, hewan-hewan yang lain mereka itu takut, khawatir ketika hari Jumat. Jangan-jangan Jumat ini pas nanti terjadi kiamatnya. Nah, kita kan cik suwe.
Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka menganggap sawe. Padahal kami dekat. Sejak Nabi diutus sudah itu menunjukkan berarti dekatnya hari kiamat. Kalau sudah Nabi terakhir diutus dilungkas dunia digulung kan gitu. Wis enggak ada lagi. Nah, cuman kita melihatnya jauh cek suwe nyantai tobatnya keri-keri. Aima min malakin muqarrabin ka Jibril, artinya malaikat yang dekat seperti Jibril alaihissalam. Wala ahada min ahli sama, satu orang pun, satu makhluk pun dari penduduk langit awil ardi atau bumi illa khaifun min qiyamil qiyamah fihi wal hasyr wal hisab, kecuali takut dari ditegakkannya hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia, hari dihitungnya amalan. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Fahuwa yaumul wa'di wal wa'id, dan itu adalah hari janji dan ancaman. Wa fihi haulul matra was-suqah, dan ini adalah huru hara, huru hara, dimulainya huru hara, dan juga ya, kegaduhan. Artinya dimulai sejak hari Jumat ditegakkannya hari kiamat. Yang terakhir pelajaran dari hadis yang kita baca, mu'alif menyebutkan 3. Yang pertama, lillahi azza wa jalla fi ayyamid dahri nafahat yang bagi lil muslim an yata'arrada laha la'allahu an tusibahu nafhah la yasqa ba'daha abadan illa biidnillah. Allah azza wa jalla di dalam hari-hari ya, masa ini ya, memiliki kekuasaan yang selayaknya bagi seorang muslim untuk senantiasa memperhatikannya agar tidak terjadi sesuatu yang bisa menyebabkan kelak dia menjadi orang yang sengsara setelahnya, bahkan selamanya ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari Yaumul Furqan, hari pembeda, ya, Yaumul Fasl, hari pemisah antara orang yang bahagia dan sengsara, itu nanti terjadi setelah terjadinya hari kiamat. Dan hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Orang-orang yang bahagia tentu dengan izin Allah mereka akan menjadi orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang sengsara maka mereka pun menjadi orang-orang yang sengsara. Yang kedua, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam min umurin ghaibiyah wa ahwalil anbiya qablahu wa hiya qabsun min khasaisi wa syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Kabar-kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib dan kondisi atau keadaan para nabi sebelum beliau. Dan ini termasuk di antara kekhususan dan juga mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara yang disebutkan Nabi ya, tadi adalah perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, perkara-perkara yang gaib. Dan yang ketiga, yang terakhir, idhamu yaumil jumu'ati, agungnya hari Jumat, wa ma yahsulu fihi minal fadail, dan apa yang ada di dalamnya berupa keutamaan-keutamaan, wal khasais, dan kekhususan-kekhususan, yaziduhu ta'dhiman wa ijlalan wa tafdilan, yang menambah ya, keagungan, keutamaan dari hari Jumat itu. Maka hendaknya kita di hari Jumat ya, mempersiapkan diri kita untuk senantiasa menambah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana Allah memuliakan satu zaman, maka amalan yang dilakukan di zaman itu, di waktu itu juga Allah lipat gandakan pahalanya. Termasuk juga ya anjuran Nabi untuk memperbanyak salawat, juga ada secara khusus kata Ibnu Qayyim bersedekah dan hal-hal ketaatan yang lainnya sehubungan dengan
dimuliakannya hari Jumat, maka amalan-amalan yang dilakukan di hari yang dimuliakan pun akan mendapatkan pahala yang lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berupaya menambah ketaatan-ketaatan kita dan melipat gandakan pahala-pahala ibadah kita, sehingga kelak kita di akhirat bersama-sama mendapatkan kebaikan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.